Cerita ini diawali di kota Paradise, California Utara. Seorang sopir bus bernama Kevin sedang mengantarkan anak-anak pulang ke rumahnya. Setelah selesai, Kevin pun langsung meluncur ke pangkalan untuk parkirkan busnya. Dan sebelum pulang, Kevin menemui bosnya yang bernama Robbie yang sedang sibuk menelepon. Dengan kondisi keuangan yang kurang baik, Kevin meminta tambahan jam kerja dengan harapan bisa menambah penghasilan. Namun, bosnya belum bisa ngasih jam kerja tambahan. Kevin sudah pisah sama istrinya, dan sekarang Kevin tinggal bersama ibu dan anaknya. Akibat perceraian Kevin dan istrinya, anaknya yang bernama Sean berubah menjadi sosok pemalas. Sampai-sampai ia nggak mau lagi buat melanjutin sekolahnya. Kevin mencoba memberi pengertian kepada Sean, tapi Sean menolak untuk dinasehati. Sampai akhirnya Kevin pun menjadi marah. Keesokan paginya, angin terlihat sangat kencang. Angin tersebut menyebabkan panel tiang listrik mengalami percikan yang menyebabkan timbulnya api. Dan akhirnya membakar rumput dan permukaan. Karena angin kencang, kebakaran pun menyebar dengan cepat. Departemen kebakaran langsung mengetahui hal itu dari kamera pengawas yang tersebar di beberapa titik. Operator dengan cepat menghubungi pemadam kebakaran agar segera meluncur ke lokasi kebakaran. Saat itu, Kevin sedang bekerja, menjemput anak-anak dari rumahnya untuk diantar ke sekolah. Selesai mengantar para murid, Kevin yang akan kembali ke pangkalan pun tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya. Ibunya yang memberitahu jika Sean anaknya saat ini sedang demam, disertai muntah-muntah. Belum selesai dengan anaknya, Kevin dihubungi oleh bosnya. Bosnya memintanya untuk segera kembali ke pangkalan karena montir sudah menunggu untuk melakukan maintenance pada busnya. Karena kehabisan bensin, Kevin pun harus pergi ke pom bensin, yang saat itu harus mengantri cukup lama. Ibu Kevin terus saja bertanya di telepon apa yang harus dilakukannya. Karena kan si ibu sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau gak mau, ibu meminta Kevin untuk secepatnya pulang ke rumah. Kevin pun melanjutkan perjalanan menuju ke pangkalan karena bosnya lagi-lagi menghubunginya agar Kevin segera kembali ke pangkalan secepat mungkin karena montirnya udah menunggu cukup lama. Karena Sean sedang sakit, Kevin akhirnya pergi mencari apotik untuk membelikannya obat. Dan setelah membeli obat di apotik, mantan istrinya Kevin menelpon dan sambil marah-marah bilang ke Kevin kalau Kevin adalah ayah yang buruk. Sean ternyata udah mengadu pada ibunya kalau dirinya lagi sakit, tapi ayah malah sibuk kerja. Mantan istrinya terus aja ngomong dan menyalahkan Kevin yang dianggap kurang perhatian pada anaknya. Dan mantan istrinya itu mengancam akan mengambil hak asuhnya jika Kevin tidak segera pulang ke rumahnya untuk mengobati anaknya. Petugas pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi. Mereka benar-benar terkejut melihat api dengan cepat melahap hampir seluruh hutan di lereng tersebut. Hal ini diakibatkan karena angin bertiup sangat kencang. Menyadari kebakaran akan semakin besar, para petugas memilih untuk balik lagi dan akan meminta bantuan pusat untuk mengerahkan seluruh pasukan. Pimpinan damkar sudah tiba di dekat lokasi kebakaran. Mereka terlihat panik saat menyadari api akan cepat menyebar ke kota Paradise. Tak ingin membuat warga panik, pimpinan damkar ini pun memilih untuk tidak langsung melakukan evakuasi, melainkan mengirim 2 pesawat pembawa air untuk memadamkan penyebaran apinya. Karena angin terlalu kencang, mereka pun mendapat telepon dari seorang petugas damkar yang kebetulan berada di lokasi kebakaran. Di lokasi kebakarannya, ia memberitahu jika api sudah sampai di pemukiman warga dan membakar hampir seluruh rumah yang ada.
Ia tidak punya waktu untuk kembali dan lebih memilih untuk menyelamatkan beberapa warga yang masih berada di lokasi. Selesai mengevakuasi beberapa warga yang ia temukan, petugas ini pun kesulitan mencari jalan lain agar bisa keluar dari zona kebakaran. Melihat ada sungai di depan, petugas pun menyuruh warga untuk turun dari mobilnya dan langsung masuk ke sungai untuk melindungi diri mereka dari api yang akan datang. Di lokasi yang berada paling dekat dengan titik kebakaran, ada sekolah sekitar 23 muridnya yang belum pulang karena para orang tuanya mengalami kendala setelah adanya peringatan evakuasi. Para murid mau tidak mau harus diantarkan ke titik penjemputan yang sudah ditentukan, yaitu sebuah sekolah dasar yang jaraknya kurang lebih 10 menit dari sekolahnya. Karena mobil para guru dan kepala sekolah tidak cukup untuk muat semua murid, mereka pun menghubungi Ruby, pemilik pangkalan bus. Barangkali bisa mengirim satu unit busnya untuk mengangkut semua murid-muridnya. Tanpa pikir panjang, Ruby langsung mengumumkan berita ini lewat alat komunikasi untuk mencari satu supir yang bisa melakukan pekerjaan ini. Dari sekian banyak supir yang masih ada di jalan, hanya Kevinlah satu-satunya supir bus yang tidak ada muatan. Yang lain sudah penuh semua. Kevin dituntut harus mengambil keputusan antara pulang ke rumah memberi obat untuk putranya atau menyelamatkan 23 murid untuk diantar kepada orang tuanya. Dan akhirnya, Kevin memilih untuk menjemput 23 murid agar bisa kembali kepada orang tuanya. Di tengah kemacetan lalu lintas yang sangat parah, Kevin akhirnya bisa sampai di lokasi dan langsung menemui Ibu Mary untuk mengantarkan para murid pergi menuju ke titik penjemputan. Di saat yang sama, pimpinan damkar terlihat baru sampai di markas untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait yang pada intinya, pimpinan ingin agar semua warga segera dievakuasi ke tempat yang aman. Pimpinan juga meminta untuk segera melakukan pemadaman listrik karena selain dapat membahayakan pihak damkar yang sedang bekerja, listrik juga bisa mengancam warga yang masih berada di lokasi. Ruby sendiri terlihat sedang sibuk memeriksa satu persatu unitnya yang sudah kembali ke pangkalan. Dari semua mobil bus yang sudah kembali, hanya Kevinlah satu-satunya supir yang belum datang. Karena saat ini ia sedang terjebak macet di tengah para warga yang berbondong-bondong menjauhi lokasi kebakaran. Akibat pemadaman listrik di sebagian wilayah, radio dan alat komunikasi pun tidak berfungsi. Akhirnya menyebabkan Kevin tidak bisa menghubungi pangkalan. Melihat kondisi jalanan yang macet parah dan gak tahu jam berapa akan kembali kondusif, Kevin pun berinisiatif untuk mengambil jalan alternatif yang sempat menimbulkan ketegangan bagi Ibu Mary dan para muridnya. Ruby sendiri terlihat masih berada di pangkalan dengan terus mencoba menghubungi Kevin untuk mengetahui apakah ia sudah sampai atau belum. Di saat yang sama, terdengar peringatan di radio yang memberitahu jika pangkalan ini sebentar lagi akan masuk dalam zona kebakaran. Sehingga tak ada waktu lagi buat Ruby dan karyawannya harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Kebakaran ini menimbulkan asap yang sangat tebal, mengakibatkan seluruh kota Paradise menjadi gelap seperti malam. Kemacetan semakin parah, pihak damkar pun semakin panik. Begitupun dengan Kevin yang sudah salah mengira jika jalan alternatif akan lebih aman. Ternyata tidak, karena sebagian besar orang pun mengambil jalur yang sama karena mengira akan lebih cepat sampai di tempat tujuan. Setengah jam terjebak dalam kemacetan, ditambah anak-anak yang mulai ketakutan, membuat Kevin merasa perlu untuk turun dari bus dan meminta Ibu Mary untuk pegang kemudi. Kevin pun datang mendatangi petugas yang berada di perempatan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kemacetan. Ternyata truk damkarlah penyebabnya. Mereka menolak untuk mundur karena harus segera memadamkan kebakaran. Sehingga daripada membuang waktu berdebat dengan petugas, Kevin pun memilih untuk membantu mengamankan lalu lintas agar mobil busnya bisa segera lewat. Lepas dari kemacetan, Ibu Mary pun bisa tersenyum karena tinggal 1 menit lagi untuk sampai di tempat tujuan. Para murid diminta untuk bersiap
jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan orang tuanya yang sudah menunggu di titik penjemputan. Gawatnya, gedung sekolah dasar yang menjadi titik penjemputan itu hangus terbakar. Para orang tua murid, satupun tidak ada yang menunggu di sana. Karena semua warga, semua orang sudah diperintahkan untuk pergi ke tempat evakuasi. Di sebuah pom bensin dan minimarket, Mary turun untuk mencari air. Sementara Kevin diminta untuk jaga anak-anak. Mary menemukan satu dus botol air minum, dan Kevin tak sengaja melihat ada sebuah tangki berisi bahan bakar, yang mana bertepatan dengan itu, angin kencang sedang membawa api dari kejauhan. Sampai akhirnya, tak lama setelah Ibu Mary kembali, api pun mulai menyebar akibat bahan bakar yang meluber kemana-mana. Namun, Kevin mencoba untuk tetap tenang, hingga berhasil menemukan jalan keluar. Setelah keluar dari pemukiman, Kevin harus berjuang melewati lereng bukit yang ketika oleng sedikit saja, tamatlah riwayat mereka semua. Selesai melewati jalan sempit, Kevin pun bertemu dengan beberapa warga yang justru berjalan menuju ke arah yang berlawanan. Salah satu warga mengatakan jika jalur yang akan Kevin lalui di depan sudah dikuasai oleh api. Begitu juga sebaliknya, Kevin memperingatkan para warga untuk jangan pergi ke belakang, karena di sana kondisinya juga sama. Alhasil, mereka pun tetap pada tujuannya masing-masing. Tak lama setelah orang itu pergi, Kevin yang ragu pun langsung turun dari bus untuk memastikan sendiri kondisi di depan seperti apa. Dan benar, semua jalan, semua wilayah sudah dikelilingi oleh kebakaran. Artinya, mereka semua terjebak di tempat ini. Dan tak ada lagi jalan keluar selain diam dan pasrah. Kevin pun kembali ke bis dan memberitahu Ibu Mary tentang situasi mereka saat ini. Ibu Mary sempat mengusulkan untuk mereka berjalan kaki saja dan ikut warga yang tadi pergi ke belakang. Tapi Kevin menjawab, mereka tidak akan bertahan lama di sana. Satu-satunya kesempatan yang mereka punya adalah hanya diam dan bertahan di dalam bis ini. Tak ingin tinggal diam menunggu api datang, Kevin pun terpikir sebuah ide untuk memotong bajunya menjadi potongan kecil dan membasahi dengan air. Itu berguna sebagai filter mulut untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam pernafasan. Anak-anak pun berteriak saat melihat api membakar semak-semak, di mana Kevin dan Ibu Mary pun segera turun sambil menenteng alat pemadam. Kevin benar-benar tercengang saat melihat satu persatu pohon tumbang akibat api yang mulai melahap tempat ini. Sadar nyawa mereka sedang terancam, Kevin tidak punya pilihan lain selain harus maju dan menerobos api yang ada di depan. Di detik-detik krusial seperti ini, selalu saja ada masalah ketika mesin mobil mendadak mati. Kevin langsung turun untuk memperbaikinya, dan disinilah momen paling menegangkan yang akan mereka rasakan. Ketika Kevin memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, menerobos api yang ada di sebelah kanan dan kiri, melewati pepohonan dan semak-semak yang sudah habis terbakar api. Sampai akhirnya mereka pun keluar dari kebakaran tersebut. Harap-harap cemas menunggu anak mereka datang. Para orang tua seketika berdiri saat melihat Kevin dan bisnya datang. Meskipun bisnya sudah sedikit hangus karena terbakar. Selesai mengantar penumpangnya dengan selamat, Kevin pun turun dan menemui bosnya. Bosnya terlihat sangat bangga dan berterima kasih atas perjuangan yang Kevin lakukan. Selesai dengan orang lain, kini Kevin harus mencari keberadaan ibu dan anaknya, yang sampai saat ini belum ada kabar. Kevin akhirnya menemukan ibu yang berhasil dievakuasi setelah dibantu oleh tetangga yang baik hati. Namun Shaun, Kevin tampaknya harus pasrah menerima fakta bahwa Shaun lebih memilih pergi dan tinggal bersama ibunya daripada bersama Kevin yang hanya seorang supir bis.
Tak lama setelah kebakaran mereda, Kevin mengunjungi bekas rumahnya untuk yang terakhir kali. Kondisinya sudah sangat hangus terbakar, bersamaan dengan kenangan-kenangan indahnya bersama Shaun. Tapi tiba-tiba, Shaun datang bersama ibunya.